Firman Tuhan, terambil dari Injil Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai ayat 14. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedes dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan, yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya. Setiap hari. Tema firman Tuhan bisa dapat kita renungkan adalah kunci keberhasilan hidup. Ada kata bijak, pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena itu orang belajar dari pengalaman, bagaimana harus bertindak, bagaimana mesti melakukan sesuatu. Tetapi dalam pembacaan kita ini, ternyata kalau hanya berdasarkan pengalaman saja, belum cukup menjadi penentu keberhasilan. Demikian yang terjadi dengan para murid ketika mencari ikan. Murid Yesus tentunya sangat berpengalaman dalam hal menangkap ikan. Sebab profesi mereka sebelumnya adalah nelayan. Mereka juga tahu betul keadaan Danau Tiberias. Namun sepanjang malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menyuruh mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Ketika para murid melakukan apa yang dikatakan Yesus, mereka berhasil. Mereka memperoleh banyak ikan sehingga tidak dapat menarik jalannya lagi. Jumlah ikan yang didapat adalah sebanyak 153 ekor ikan besar, meskipun sebanyak itu, tidak membuat jala menjadi koyak. Pembacaan firman Tuhan ini memberi kunci tentang keberhasilan. Keberhasilan bukan ditentukan oleh pengalaman, bukan ditentukan oleh kehebatan atau kepintaran. Keberhasilan bersumber dari Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita. Kunci keberhasilan dalam kehidupan adalah taat kepada Yesus. Seringkali ujian ketaatan kepada Yesus melampaui pengalaman, kepintaran, dan kehebatan kita. Sebagai manusia kita lebih cenderung mengandalkan pengetahuan kita dan pengalaman kita, untuk mencari solusi atas berbagai persoalan kehidupan. Terkadang kita justru menjadi putus asa karena tidak memperoleh hasil memuaskan. Yesus menguji kita, apakah kita memilih taat ataukah mengandalkan pengalaman dan pengetahuan kita sendiri. Ketika kita memilih untuk taat dalam iman kepada Yesus maka kita akan mengalami kuasanya, mujizatnya dan ajaib pertolongannya. Bukankah kita semua ingin berhasil? Dalam ketaatan kepada Tuhan kita dapat mengalami keberhasilan. Namun ingatlah,
Keberhasilan dalam Tuhan bukan saja tentang berhasil memperoleh sesuatu, berhasil mencapai tujuan atau berhasil mewujudkan keinginan. Keberhasilan dalam Tuhan tidak sekedar diukur berdasarkan angka buku tabungan, uang yang kita peroleh, kekayaan yang kita miliki, gelar yang kita raih. Keberhasilan dalam Tuhan adalah tahan uji melewati tantangan hidup. Tahan uji dalam pelayanan. Tahan uji di tengah badai kehidupan. Para murid Yesus telah mengalami sendiri bahwa mengandalkan kemampuan dan pengalaman pribadi tidaklah cukup untuk mencapai keberhasilan. Taat dalam iman kepada Kristus adalah kunci keberhasilan kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.